0088, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, tujuan saya di sini ingin membuat video untuk memenuhi mata kuliah Mikro Teaching 1 penilaian sejawat. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum Ibu memulai pembelajaran, perkenalkan, nama Ibu Mas Alina Putri, Ibu dari mahasiswa Universitas Malaka Toli. Di sini Ibu ingin praktek mengajar dan membawakan pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum memulai pembelajaran, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk doa kasih siapa? Epi. Ketua dia. Epi, terima kasih. Kita belajar, mari kita berdoa. Doa mulai. Amin. Amin. Doa selesai. Sebelum itu Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Epi, Daya, Hadir. Ika, Hadir. Ramda, Hadir. Keti, Ariska. Nah, selanjutnya kita bernyanyi dulu. Berdiri semuanya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan moral, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah membaca dari teks dasar dengan melakukan intonasi dan ekspresi yang tepat. Nah, yang kedua itu memahami isi cerita dengan menjawab pertanyaan terkait tombol, alur, dan pesan cerita. Yang ketiga, mengidentifikasi masalah yang dialami tokoh dalam cerita. Nah, selanjutnya itu Ibu ada bahan bacaan. Jadi mana itu cerita Garuk-Garuk. Siapa yang mau maju untuk membaca cerita Garuk-Garuk? Garuk-garuk bermain atau belajar bersama di rumah. Kami itu menyenangkan. Rumahnya luas, bentuknya meniru rumah baloi. Rumah adat Kalimantan Utara. Bagi Kidul, bermain di rumah Fahmi berarti dia terbebas dari Kak Asi yang cerewet, menyuruhnya mandi. Kidul tidak suka mandi. Itu bukan rahasia lagi. Selain terbebas dari Kak Asi, di rumah Fahmi juga banyak makanan. Ibu Fahmi selalu menyuguhi mereka buah dan penganan khas Malinau ataupun dari luar daerah. Siang ini mereka membaca buku ditemani kerupuk tipis. Kata Fahmi, kerupuk ini disebut rempeyek dan makhluk kecil-kecil di atasnya itu adalah telur. Atau disebut juga udang
tangan kiri, tangan kanan menggaruk tangan kiri. Kedua tangannya menahan giliran. Aduh, banyak nyamuk. Tertidur. Mana ada nyamuk? Kata Pak. Buktinya aku dan Sagoy baik-baik saja. Makanya rajin-rajinlah kau mandi, kata Sagoy. Kapan kau terakhir mandi? Ah, bosan gerakannya begitu-begitu saja. Sahut tidur sambil mengingat-ingat kapan dia terakhir mandi. 2 hari lalu, 3 hari lalu. Menurut tidur, kalau sedang libur tidak perlu mandi. Namun gatal-gatal di tubuh tidur terus bertambah. Sekarang lehernya juga terasa gatal. Tangannya kini malah lebih sering menggaruk daripada memegang rempeyek. Karena Sagoy dan Fahmi makin sering meledeknya, Tidur memutuskan untuk pulang saja. Ibu Fahmi memutuskan rempeyek untuk dibawanya pulang. Tidur tersenyum lega menyambut keputusan itu. Begitu tiba di rumah, Tidur cepat-cepat masuk kamar supaya Kak Asih tidak melihatnya. Apa daya, datangnya tidak kunjung hilang, makin digaruk makin datar, tidak tahan. Tidur mengadu kepada ibu. Ibu dan Kak Asih terkejut melihat tangan Tidur yang lecet-lecet. Sebelum Kak Asih bersuara, ibu sudah berkata tegas. Baik, itulah tadi cerita dari Garut. Nah sekarang, apakah kalian sudah tahu apa saja isi unsur-unsur dalam cerita Garut? Belum. Ada tidur. Jika kalian belum ada ini, ini apa saja unsur-unsur yang ada di dalam makan pempek. Ayo pulang. Judul adalah nama Sherina, latar belakang adalah waktu dan kuasa.
pertama. Siapakah itu? Terakhir, tokoh pendukung. Tokoh yang membantu jalannya cerita dan berinteraksi dengan tokoh utama. Nah, selanjutnya itu memahami permasalahan. Alin tuh bercinta. Mau sekali dibilang harus begitu. Ibu bedanya Nah, sekarang memahami permasalahan yang ada di dalam cerita Soekarno. Hal yang diinginkan atau tidak diinginkan tokoh utama itu apa saja? Nah, hal yang diinginkan tokoh utama itu hanya ingin makan pempek. Terus hal yang tidak diinginkan tokoh utamanya itu apa? kayak Epi yang suka mandi. Epi itu kayak ada di bangun ibu. Iya, Baru ini. masuk di bawah kita mandi. Yang satu dia kayak bangun. Baiklah. Apa kalian sudah paham dengan surat terima? Nah, jika kalian sudah paham, Ibu akan berikan tugas kelompok. Kelompoknya dibagi menjadi dua kelompok. Ini tidak mau saya Ibu asli. Mari ibu, saya tunggu yang kerja. gimana medianya, Bu? Ibu mana? Bagi kelompok ya, semua. Ini kelompok 1, kelompok 2. Jangan lupa tulis namanya, nama kelompoknya jelas dan kelompok berapa ya.
Yang keempat, mengapa mereka suka berkumpul di tempat itu? Jawabannya karena tempatnya luas dan banyak makanan dan peye. Yang kelima, mengapa Gidul tidak suka mandi? Karena bosan, gerakannya begitu-begitu saja. Sudah Bu, bagus. Beri aplaus untuk peserta. Nah sekarang Ibu ada media ajar. Apa itu Ibu? Ini adalah papan cerdas. Di sini ada pertanyaan yang terkait dengan cerita kalimat tadi. Pertanyaan ini terserah kalian ambil yang di mana, di botol 1 atau botol 2. Terus kemudian kalian akan menjawab pertanyaannya. Kalau pertanyaan itu benar, kalian akan dapat botol penghargaan. Tapi kalau kalian dapat jawaban salah, kalian mau dapat botol hukuman. Siapa yang mau maju? Sini Jessica, apa pertanyaannya? Pertanyaannya itu apa hal yang diinginkan tokoh utama? Jawabannya itu rempeye. Betul sekali. Apa Bu? Apa kamu bisa? Nih, Evo diberikan permen. Mana permen Bu? Nanti ya, nanti pulang ambilnya permennya. Siapa lagi mau maju? Ini. Iya. Nah, itulah pelajaran pembelajaran kita hari ini tentang memahami apa unsur-unsur dari cerita Galuh-Galuh. Sebelum kita pulang, marilah kita menyanyi lagu untuk kebiasaan anak Indonesia hebat. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, jangan belanja, bermasyarakat, hidup cepat, beristirahat. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, teman belajar, bermasyarakat, hidup cepat, beristirahat. Ibu jangan lupa kasih hari ini ya anak. Sekarang sebelum kita mulai pelajaran, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu.